Bapak Ibu guru yang saya hormati dan saya banggakan, jawabannya adalah siap, untuk agar tidak sepaneng. Bapak Ibu guru yang saya hormati dan saya banggakan. Siap. Ya, terima kasih. Untuk selanjutnya, bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan, perlu diingat beberapa hal. Yang pertama adalah beri pengakuan secara khusus. Yang kedua, beri pengakuan secara pribadi. Yang ketiga, beri pengakuan kepada semua murid atau bergantian. Yang keempat, beri pengakuan secara konsisten. Yang kelima adalah fokus pada proses. Itu adalah tentang bentuk program kebajikan atau apresiasi. Next. Yang selanjutnya adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Di sini kita sebagai manusia mempunyai 5 dasar kebutuhan. Yang pertama adalah tentang kasih sayang dan rasa diterima. Itu pasti kita membutuhkannya. Apalagi kalau di sekolah kita harus saling menyayangi terhadap siswa kita. Sesama teman guru juga boleh, tapi dengan kasih sayang yang sebagai teman. Yang kedua adalah tentang kesenangan, di mana kita murid kita itu harus belajar selalu menyenangkan, di mana guru itu harus bisa membuat pembelajaran itu selalu menyenangkan untuk murid-muridnya. Jadi tidak monoton hanya misalnya ceramah atau bagaimana, kita bisa membuat dengan media-media lain. Yang ketiga adalah bertahan hidup. Kita pasti manusia membutuhkan itu, bertahan hidup dengan cara kita mencari nafkah, ya. Kalau yang udah berumah tangga kita pasti untuk bertahan hidupnya harus mencari nafkah, apalagi sudah mempunyai anak-anak. Yang selanjutnya adalah tentang kebebasan. Nah, murid itu dibebaskan untuk berpendapat dalam hal misalkan di kelas, misalkan ada pembahasan tentang pembentukan ketua kelas. Di situ mereka harus diberi kebebasan berpendapat. Yang selanjutnya adalah tentang penguasaan. Penguasaan di sini bisa dikatakan dengan penguasaan materi, materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Next. Yang selanjutnya adalah Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang sekali. Nah, menurut Bapak Ibu guru, yang pertama itu merupakan kebutuhan manusia yang bagaimana? Kesenangan. Kenapa, Pak? Karena si murid ini senang menyanyi. Iya, karena bisa juga dengan bakat, ya. Karena murid tersebut punya bakat bernyanyi. Yang kedua, Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Menurut Bapak Ibu, kebutuhan yang manakah ini? Kasih sayang. Kasih sayang? Rasa diterima. Iya, betul. Next. Yang ketiga, aku bosen. Masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Mas, menurut Bapak Ibu guru, ini termasuk kebutuhan yang bagaimana? Yang mana, Pak? Penguasaan. Coba, Pak, lihat. Baik. Aku bosan masa belajarnya, ya, bisa dikatakan sebagai penguasaan. Yang keempat, aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Ini termasuk kebutuhan yang bagaimana, Bapak Ibu guru? Kasih sayang. Iya, bisa dikatakan sebagai kasih sayang.
5 posisi kontrol. Yang pertama itu ada yang sebagai penghukum, ya. Yang kedua membuat orang merasa bersalah. Yang ketiga adalah teman. Yang keempat adalah pemantau. Yang kelima adalah manajer. Nah, yang pertama ini ada sebagai penghukum. 5 posisi kontrol yang pertama adalah penghukum, di mana guru itu menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti atau menyindir. Nah, kita itu padahal sebagai seorang pendidik itu tidak boleh menghardik anak kita sendiri, apalagi dengan cara menunjuk-nunjuk. Misalkan gara-gara anak tersebut tidak mengerjakan PR, dia langsung dihardik. Kamu kenapa? Terus sampai ditunjuk-tunjuk seperti itu. Kita tidak boleh seperti itu. Yang kedua, pembuat orang merasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa. Sedangkan sebagai teman, 5 posisi kontrolnya adalah membuat alasan-alasan untuk muridnya. Sedangkan yang pemantau adalah menghitung dan mengukur. Yang kelima adalah manajer, yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, yang kedua, posisi kontrol yang kedua pada poin penghukum itu adalah kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah, itu juga kita sebagai pendidik tidak boleh melakukan hal seperti itu kepada murid kita. Yang membuat orang merasa bersalah adalah kamu seharusnya kamu sudah tahu ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Itu adalah membuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, posisi kontrol sebagai teman. Ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, tidak ibu pernah bantu. Yang keempat adalah sebagai pemantau. Apa peraturannya? Yang kelima adalah manajer. Apa yang kita yakini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Nah, yang ketiga adalah tentang hasil sebagai penghukum, di mana memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong. Itu hasil yang akan diperoleh kalau kita sebagai pendidik menghukum anak didik kita seperti itu, hasilnya adalah memberontak. Sedangkan yang membuat orang merasa bersalah itu adalah menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Itu pasti. Yang ketiga adalah teman, ketergantungan. Kalau kita selalu seperti itu, nanti mereka akan selalu ketergantungan kepada kita sebagai pendidik. Yang keempat adalah memantau, menyesuaikan diri bila diawasi. Yang kelima adalah sebagai manajer, yaitu menguatkan pribadi. Nah, kaitannya dengan dunia berkualitas, penghukum itu biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Terus yang membuat orang bersalah, maafkan saya. Sedangkan teman, saya pikir Bapak Ibu teman saya, ternyata begitu. Jadi kalau misalkan anak yang berbuat salah, kita membiarkan saja atau memberikan hukuman, mereka akan selalu berpikir kepada kita itu adalah sebagai teman. Yang keempat adalah pemantau, di mana berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Sedangkan yang untuk manajer adalah bagaimana caranya kita bisa memperbaiki yang namanya keadaan. Nah, murid berkata pada poin penghukum itu, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Yang selanjutnya adalah selain murid berkata seperti itu, ada dampak pada murid yang diperoleh, yaitu dengan cara mereka akan mengulangi kesalahan mereka berulang kali. Tidak mungkin mereka akan melakukan satu kali. Pasti kalau kita sebagai penghukum wis biasa dihukum seperti itu. Jadi jangan menerapkan seperti itu terhadap anak didik kita. Yang selanjutnya merasa rendah hati, yaitu tentang posisi kontrol membuat orang merasa bersalah. Yang sebagai teman adalah lemah, tidak mandiri atau tergantung. Sedangkan sebagai pemantau menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Poin manajer di sini berarti mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Next.
Ya, materi selanjutnya adalah tentang segitiga restitusi. Sebelum beranjak ke materi segitiga restitusi, tadi pada waktu pertama sudah dijelaskan tentang yang namanya restitusi. Menurut Bapak Ibu Guru, adakah yang bisa menjawab? Restitusi itu apa? Restitusi tadi kan sudah dijelaskan. Kita ulas kembali. Restitusi itu apa? Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, di sini ada segitiga restitusi. Di situ ada tentang validasi kebutuhan. Yang pertama adalah kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Misalkan tidak mengerjakan PR, pastikan kita harus menanyakan terlebih dahulu sesuai dengan validasi kebutuhannya. Yang kedua, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu juga termasuk validasi kebutuhan. Segitiga restitusi yang kedua adalah menstabilkan identitas, di mana setiap orang pasti pernah melakukan yang namanya kesalahan. Bapak Ibu Guru pasti juga sama nih, seperti murid pernah melakukan yang namanya kesalahan. Jadi kita sebagai pendidik kita harus menstabilkan identitasnya. Yang kedua adalah kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan, di mana nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Berarti kita kembali lagi ke keyakinan kelas yang tadi sudah dijelaskan. Jadi misalkan anak berbuat salah itu jangan langsung dijas nih, tapi kita arahkan ke keyakinan kelas dulu. Misalkan seperti datang terlambat, itu kita tanyakan dulu, apakah kamu sudah menerapkan keyakinan kelas tersebut. Jangan langsung memberikan yang namanya tadi penghukuman atau yang lainnya. Yang selanjutnya adalah kamu ingin menjadi orang seperti apa. Kita bisa menanyakan ke siswa kita, mereka pasti mempunyai cita-cita, berbeda-beda dengan teman yang lain. Next. Ya, di sini ada dokumentasi kegiatan. Kemarin saya dengan Pak Helmi juga sudah melakukan yang namanya kegiatan restitusi, di mana restitusi itu tadi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Contohnya misalkan tadi datang terlambat atau tidak mengerjakan PR, atau bisa juga pas pada waktu pembelajaran dimulai dia tidak membaca doa. Nah, ini yang sudah saya terapkan dengan Pak Helmi. Kalau saya kemarin sudah menanyakan kepada anak kenapa tidak melakukan berdoa sebelum belajar, dan di situ kami sudah mewawancari anak tersebut dan alhamdulillah sudah selesai. Lanjut materi selanjutnya yaitu terima kasih. Oke. Mohon maaf Bapak Ibu Guru mengganggu waktunya sebentar, karena kita itu kan di satu sekolah itu ada BCGP, sedangkan tugasnya itu ini sendiri-sendiri. Jadi nanti saya minta waktunya sebentar, Bapak Ibu Guru minta waktunya sebentar, saya mengulang dari awal, karena tadi pada poin pertama 3 slide nih. Saya ulangi nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Cawitan 02 dan teman-teman rekan guru SD Negeri Cawitan 02, izinkan saya menyampaikan tugas aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Yang pertama, apakah Anda setuju dengan pertanyaan berikut? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Apakah Bapak Ibu Guru setuju dengan pengakuan yang pertama? Ya.
Oke ya. Yang kedua adalah pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Apakah Anda setuju dengan pertanyaan berikut? Setuju semua? Oke, jadi kita memberikan hukuman dengan hal-hal seperti membaca itu tidak apa-apa, nggih? Nggih, itu menurut berarti hal positif, nggih. Oke, yang selanjutnya yang ketiga adalah memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Apakah Anda setuju dengan pertanyaan berikut? Setuju, berarti kita boleh memberikan penghargaan terhadap anak supaya anak tersebut belajarnya itu bisa meningkat dengan cara diberi hadiah. Seperti itu Pak Saki. Oke. Yang selanjutnya kita akan belajar tentang yang namanya disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua adalah teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas dan 5 kebutuhan dasar manusia. Yang keempat adalah 5 posisi kontrol. Dan yang kelima adalah restitusi. Hanya itu yang bisa saya dapat sampaikan. Mohon maaf kurang lebihnya barangkali ada salah kata atau salah tutur kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tulisannya ketutuan. Kamu nih? Iya tuh. 5 kebutuhan dasar manusia. Iya. Terus kalau mau naik 5 posisi kontrol, Iya Pak. Oke. Barangkali ada Bapak Ibu guru yang mau bertanya tentang kaitannya pemaparan materi dari kami, khususnya untuk kegiatan CGP di angkatan 9. Silakan saya buka sesi tanya jawabnya. Saya Bu. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Terima kasih juga atas pemaparan yang sudah disampaikan oleh Pak Yuni dan juga Bu Indah. Pemaparan yang sangat bagus sekali. Ada yang perlu saya tanyakan kaitannya dengan penanganan kasus dari apa yang tadi disampaikan oleh panjenengan. Ada 3 langkah untuk apabila menemui suatu kasus. Apakah harus 3-tiganya dilibatkan langkah tersebut atau berurutan 1, 2, 3 atau tidak berurutan? Begitu pertanyaannya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Arif atas pertanyaannya. Berarti ini masuk ke dalam teknik segitiga restitusi ya. Selain itu segitiga restitusi ke bawah. Ya. Nah, di sini yang tadi Pak Arif tanyakan tentang bagaimana sikap kita dalam melaksanakan teknik segitiga restitusi. Karena di sini Bapak Ibu sudah lihat ada 3 tahap yang harus kita lakukan, dari menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan juga yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan yang telah dibentuk atau telah disepakati antara guru dan murid. Tentu saja ini kita bisa melihat kondisi kasus yang akan kita temui, apakah kasus itu rumit atau kita bisa melihat dari peserta didik tersebut itu sudah melakukan kesalahan berapa kali. Kalau seandainya peserta didik itu memang sering melakukan kesalahan, lupa dengan keyakinan kelas yang telah disepakati bersama, boleh kita lakukan secara teknik full dengan 3 teknik ini.
Tetapi kalau mungkin ada siswa atau peserta didik yang mungkin menurut kita baru melaksanakan kesalahan sekali 2 kali dan memang anaknya terlihat memahami keyakinan kelas yang sudah disepakati, bisa langsung dan menstabilkan identitas atas kesalahan yang mereka lakukan tanpa perlu melewati fase validasi kebutuhan, bisa langsung ke menanyakan keyakinan yang telah disepakati. Demikian Pak Arif dari jawaban kami. Bagaimana? Ya, mantap. Terima kasih. Ya, itu saja. Apa ada pertanyaan selanjutnya, Bapak Ibu? Cukup? Cukup ya, baik Bapak Ibu. Demikianlah diseminasi budaya positif yang telah kami sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau di sini? Langsung acak-acak aja di sini. Saya sama Pak Sahih turun. Mau di bawah? Ayo. Setelah itu masih ada agenda bisa. Iya, agenda selanjutnya kan nanti mau ada makan siang, tapi ini Enak, boleh. Pak Helmi dengan Oh, di Pak sini. Syakir mau ke bawah dulu. Mau saya repot dulu. Nanti Bapak Ibu suruh menunggu dulu di kantor, nanti Apa mau di sini? Foto-foto di sini. Kantor dulu. Kantor ya? Kantor ya? Kantor kan lesehan. Iya. Iya. Nggak karpet ya? foto dulu ya. Foto dulu. Dia foto dulu. Foto dulu ono suaranya. Maksudnya tadi bahasa repot-repot ya. Kata temenan Ya, pastikan dulu. Bapak Ibu foto dulu. Kan report. Iya, terima kasih. Ini sudah selesai. Sudah. Lah ora diklik Pak Bini. Videone. Astagfirullah. Sing mau